sukacita, amin. Saya percaya kita penuh dengan sukacita karena kita mau ketemu sama Tuhan, amin. Saya juga menyapa buat seluruh teman-teman semua, seluruh jemaat semua yang ada di online. Kita percaya kita penuh dengan sukacita pada hari ini, amin. Bagi yang penuh dengan sukacita boleh sama-sama lambaikan tangannya. Oke, puji nama Tuhan. Kita penuh dengan sukacita karena Tuhan Yesus ada dan siap untuk ketemu dengan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita boleh tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, berterima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan yang sungguh tiada tara Tuhan, yang boleh rasakan Tuhan. Kalau pagi hari Tuhan kami boleh ada Tuhan, semua karena kebaikan kasih-Mu Tuhan. Semua hanya karena kemurahan-Mu Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, kami yang hadir di tempat ini Tuhan, saat ini Tuhan, bukan suatu kebetulan Tuhan, bukan suatu rutinitas Tuhan, tapi kami rindu Tuhan untuk memberikan hati yang rindu Tuhan untuk bisa ketemu dengan Engkau Tuhan hari ini Bapa yang baik. Kau yang melawat setiap hati kami Tuhan Yesus, karena kami tahu kami punya Tuhan yang personal, karena kami tahu kami punya Tuhan yang pribadi, yang melawat setiap pribadi lepas pribadi, yang rindu untuk ketemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan segenap jemaat-Mu Bapa yang baik. Kami rindu untuk ketemu dengan Engkau Tuhan saat ini Bapa yang baik. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami ketemu dengan Engkau Tuhan, ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan kami, kekuatan yang mengalir dalam kehidupan kami, sukacita yang mengalir dalam kehidupan kami. Dan itu tak terkira Tuhan Yesus, tak terbayangkan Tuhan Yesus. Dan itu yang sungguh kami rindukan Tuhan saat ini Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ini menjadi waktu-Mu Tuhan, biarlah Tuhan ini menjadi waktu-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, sebab Kau baik. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, sebab Kau luar biasa baik, dan Kau sangat baik Tuhan Yesus. Oh haleluya, Yesus, Kau sukacitaku, Kau sumber ketenanganku Tuhan, Kau sumber kekuatanku Bapa, dan hanya Kau Yesus. Oh haleluya, haleluya, ku memuji nama-Mu, ku agungkan nama-Mu. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak. Kekuatanku dari-Mu Tuhan, kebisaanku dari-Mu Bapa, senyum di hari-hariku dari-Mu, sebab Kau yang kuatkanku, sebab Kau yang menopang hidupku, dan Kau yang mampukanku. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padaku. Oh, seperti Bapa sayang
menjadi sumber kami Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, hormati Engkau Tuhan. Ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Katakan seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Boleh nyanyi sama amin tanpa musik. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik. Hari depan indah Kau
menanggung beban masalah saat ini. Tuhan melimpahkan kasih-Nya yang luar biasa. Tuhan melimpahkan kasih-Nya yang luar biasa buat kau secara pribadi. Yang melimpahkan kasih-Nya yang lebih luar biasa kepada kau. Minta sama Tuhan. Dia punya kasih yang luar biasa. Kamu nggak dapat kasihmu di keluarga, kamu nggak dapat kasih di teman-temanmu. Saat ini Dia personal mengasihkan kasih yang luar biasa itu untuk engkau. Kasih yang luar biasa, kasih yang luar biasa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, dan Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, dan rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, Yesus. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, dan Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Dan hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik. Hari depan indah Kau beri, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu Kami punya Tuhan yang penuh dengan kasih. Karena itu Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang terus pimpin kami Tuhan, Kau yang tuntun kami Tuhan ke jalan-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami salah Tuhan, kami percaya Kau yang bersihkan kami Tuhan. Kalau kami lari Tuhan, kami percaya Kau yang tarik kami Bapak yang baik. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kasih yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Dan Tuhan kami siap untuk memuji Tuhan, memuliakan nama yang baik. Kami bersorak-sorai, kami bergirang Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu ada kuasa yang luar biasa Bapak. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita semua untuk berdiri. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Boleh sama-sama kita bersuka cita hari ini. Gembira karena kita punya Tuhan yang penuh kuasa. Haleluya Tuhan Yesus. Namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa
membebaskanku, nama yang akan membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa, karena Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. 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 Berikan nama Tuhan. Let's go. Terima kasih Tuhan. Yang percaya nama Yesus punya luar biasa. Ada kuasa, sama-sama kita boleh katakan kita. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus, kota Betel yang teduh. Hanya namamu Tuhan. Nama Yesus yang kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Hanya namamu Tuhan. Nama Yesus, kota Betel yang teduh. Namamu Tuhan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teduh. Nama Yesus yang kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita punya kuasa yang luar biasa, boleh lambaikan tangannya. Wih. Selama kita terus percaya kepada Tuhan, selama kita terus mengandalkan kehidupan kita sama Tuhan, kita percaya kuasa Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita merasa hari ini ada yang pastinya kayaknya lepas, hilang gitu, kayaknya kurang gitu, kayaknya ada kecewa terus. Tapi kalau kita terus mengandalkan sama Tuhan, kita terus berdoa sama Tuhan, saya akan percaya ada sukacita, ada damai sejahtera yang akan terus hadir dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saat ini kita akan persiapkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya namamu Tuhan yang kami andalkan Tuhan di kehidupan kami Tuhan. Hanya namamu saja Tuhan Yesus. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi
Tuhan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sama-sama kita boleh katakan bersyukur Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia. Dan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Dan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Bersyukur, bersyukur saudara penamanya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Sekali lagi katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kami mau terus mengingat kasih-Mu ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan karena kasih setia-Mu. Kami bersyukur anugerah-Mu limpah atas kami. Kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau nyatakan atas kami. Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur sebab Kau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Bapa, kami bersyukur Tuhan. Bahkan kami kagum akan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Siapakah kami ini Tuhan?
tapi Engkau telah memilih kami menjadi milik kepunyaan-Mu, menjadi milik kesayangan-Mu Tuhan. Dari begitu banyak jiwa-jiwa, Engkau pilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu, dan kami boleh memanggil Allah pencipta alam semesta sebagai Bapa kami. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu, dengan segala kekurangan kelemahan kami. Saat ini kami cari wajah-Mu Tuhan. Kami mau menerima kembali anugerah kasih Tuhan yang berlimpah atas hidup kami. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Di tengah dunia yang semakin berat dan sukar ini, kami mau terus mengarahkan mata dan hati kami tertuju pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus urapi kami, berikan kami hikmat kewahyuan. Kami mau mendengar isi hati Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan bicara melalui kebenaran hari ini, dan biar tanah hati kami jadi tanah yang subur untuk kebenaran firman-Mu, tertanam dalam tanah hati yang baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengarkan firman, bersama-sama katakan amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oke. Puji Tuhan. Hari ini tema yang saya bagikan adalah menghentikan gosip. Wow, ini tema apa lagi nih? Atau menghentikan hoax. Ya, kalau zaman sekarang kan tenarnya ini hoax ya. Oke, kita lihat firman-Nya dahulu di dalam Matius pasal yang ke-12. Matius pasal 12 ayat 36 sampai dengan 37. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Oke, kalau kita sudah dapat semuanya, kita akan membaca bersama-sama di dalam Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak Ibu Saudara, perkataan yang kita baca di dalam ayat ini tadi, ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau Yesus berkata bahwa setiap kata sia-sia, ini kata ya, bukan kalimat. Dan ini bukan juga kata, ya ini kan kata sia-sia. Beda dengan kata kotor. Nah, kata sia-sia aja harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman kepada Tuhan, apalagi kata-kata kotor, kata-kata sembrono, kata-kata ceroboh, kata-kata oleh karena marah, kata-kata kasar. Ya, ini harus dipertanggungjawabkan. Lagi zaman sekarang ya, kayaknya saya dengar kalau ada sesuatu hal kayaknya kita latah. Terutama saya lihat, saya perhatikan anak-anak muda gitu, kita latah. Ngomongnya pakai singkatan, saya nggak usah sebut ya singkatannya. Pokoknya itu menyebutkan nama binatang gitu, tapi diplesetin jadi nggak nama itu gitu ya. Wah, kata-kata itu kayaknya cepet banget ya, cuman karena jatuh gitu ya, kayak latah gitu langsung ngomong kata-kata seperti itu. Nah, Tuhan berkata setiap kata sia-sia. Kata sia-sia ya nggak cuma kotor, apalagi kata-kata kotor, kata-kata menghina, kata-kata yang membuli, kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang melemahkan iman, menjatuhkan seseorang, bahkan membunuh karakter seseorang. Karena perkataan kita, hati-hati, perkataan kita ini berkuasa. Amin. Perkataan kita itu mampu mengubah seseorang menjadi seperti yang kita katakan. Wah, betapa dahsyat perkataan kita. Contohnya ya, ada orang tua kalau misalnya lihat anaknya bandel, wah, orang tuanya saking kesel dan anaknya bandel, dasar kamu anak setan gitu ya. Kalau anaknya ini setan, orang tuanya siapa gitu? Raja setan jangan-jangan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dengan jelas katakan setiap kata sia-sia
itu diperhitungkan Tuhan. Wah, Tuhan hitung loh. Jangan dipikir, ini kan gak ada siapa-siapa nih ya, yang dengar cuma satu orang nih. Enggak, Tuhan perhatikan. Menurut ucapanmu, kalau itu ucapan yang benar, akan dibenarkan. Tapi kalau itu perkataan yang salah, akan dihukum pada waktu hari penghakiman. Nah, jadi hati-hati dengan mulut kita, bibir kita, perkataan kita. Ya, ada beberapa yang saya sebutkan ya, 2 di dalam Kejadian dalam kitab Alkitab ya, dalam Alkitab. Yang pertama adalah Musa. Kita tahu ya, Musa pada waktu dia melihat bangsa Israel ini bersungut-sungut kepada Tuhan, minta daging, diberikan burung puyuh. Enggak ada air, bilang, Musa, kamu mau bawa kami ke padang gurun ini ya, mau mati di sini ya. Lebih baik kami kembali ke Mesir, karena di Mesir ada makanan, ada bawang pre, bawang bombay ya, bawang pokoknya yang enak-enak di sana. Di padang gurun ini apa yang kami dapatkan? Hanya panas terik, tidak ada air, tidak ada daging. Lebih baik kami balik ke Mesir. Kemudian karena Musa udah berulang-ulang terus-menerus ya, disakiti melalui perkataan-perkataan mereka. Di dalam Mazmur 106, mari kita lihat ayatnya dulu ya. Kita lihat Mazmur 106 ayat 9 ayat. Oke, salah, bukan 19. Oke, saya lihat dulu ya. Markus 106 ayat 32 sampai 33. Mereka menggusarkan dia, lihat. Bangsa Israel sampai menggusarkan Tuhan. Dia ini kan huruf besar ya, Tuhan ya. Menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Ya. Kemudian ayat 33, sebab mereka memahitkan hati Musa, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Nah, kalau kita lihat nih di dalam ayat, kenapa Musa dibilang teledor? Karena kan dikatakan begini ya, di dalam ayat yang ke bilangan 20 ya, di ayat kelima dikatakan begini, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada ya. Kemudian maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Ya, diberi airnya. Jadi Yesus cuma bilang, Tuhan cuma bilang, katakan di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Jadi cuma disuruh itu sama Tuhan. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Pasal 20 ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, katanya dia. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Kira-kira ngomongnya pelan atau keras? Keras. Hai kamu orang durhaka. Wah, kalau orang ngomong durhaka kan nggak mungkin ngomongnya pelan ya. Hai kamu orang durhaka. Nah, itu mah cuma di film-film doang. Tapi kalau kata-kata ini pasti, hai kamu orang durhaka. Ya. Terus apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini
masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi bukan masalah tindakan, ini masalah ucapan yang teledor. Karena hatinya pahit, hatinya marah kepada bangsa Israel, sehingga dia berkata-kata keras, kasar, dan bertindak. Jadi di sini kita lihat ternyata bukan saja perbuatan kita yang mesti hati-hati. Ternyata perkataan kita pun juga harus hati-hati. Seorang nabi seperti Musa bisa tidak masuk tanah perjanjian oleh karena perkataannya yang teledor. Yang kedua, saya kasih contoh lagi ya. Yang kedua adalah kita lihat 1 Raja-Raja 18. Oke, 1 Raja-Raja 18. 19 saja. 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama. Saya baca dulu ayat pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, waktu dia membunuh berapa? 400 nabi Baal ya di Gunung Karmel. Ya, setelah itu Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Dia suruh seorang suruhan untuk katakan kepada Elia. Kata-katanya begini: beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Terus sampai kata-kata begitu, kalau sampai besok kamu tidak akan jadi, nyawamu itu tidak seperti yang kamu bunuh itu. Terus waktu dengar itu, Elia, firman Tuhan berkata dalam ayat ketiga, maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Jadi di sini Elia ketakutan. Di sini Elia merasa kecewa. Dia takut ya. Akhirnya dia pergi ke padang gurun. Dia ingin mati. Cuma karena perkataan Isabel yang mengatakan, kalau kamu besok ya nyawamu itu gak seperti yang kamu bunuh itu, kami akan buat kamu mati seperti mereka. Lewat perkataan itu Nabi Elia gemetar. Perkataan yang destruktif ya, yang menghancurkan, itu bisa mempengaruhi seseorang. Seorang nabi pun, Nabi Musa, Elia, pada waktu lemah dia juga bisa gagal menggenapi rencana Tuhan. Dan akhirnya setelah Elia pergi, Tuhan bilang, Elia, kamu keluar dari padang gurun ini. Aku telah menetapkan 3 orang, kamu urapi 3 orang ini untuk melakukan agenda Tuhan, menyelesaikan agenda Tuhan. Kamu ya udah, tugasmu sampai di sini. Hanya karena perkataan yang menghancurkan. Hati-hati dengan perkataan kita, karena perkataan kita akan menentukan apakah kita dibenarkan atau dihukum. Jangan merasa bangga, wah, gara-gara kata-kata saya nih ya, orang itu jadinya yang tadinya misalnya merasa diri benar, kata-kata gue nyakitin dia, wah dia jadi berubah, akhirnya dia jadi orang yang ketakutan sama gue, wah bangga gitu ya. Jangan, karena perkataan kita harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan pada akhirnya ya. Nah, ini bicara soal perkataan. Jadi hati-hati dengan perkataan sembrono, perkataan yang sia-sia, perkataan kotor, jangan ada.
Nah, di era digital ini, ya, di zaman media sosial ini, mungkin perkataan kita ini kita bisa sembunyikan, ya. Mungkin ada orang di zaman sekarang ini nggak bisa ngomong terang-terangan, tapi di zaman media sosial ini, media sosial dijadikan sarana untuk mengungkapkan perasaan hatinya. Misalnya lagi galau gitu ya, ditulis di medsos, dikatakan saya lagi galau gitu kan. Kita lagi kecewa dengan seseorang, kita sebutin, kita ceritain masalah kita terhadap seseorang. Nah, ini juga sebenarnya adalah memakai perkataan kita, tapi bedanya kalau ngomong gitu kan di depan orang kan hanya sedikit yang dengar. Tapi kalau lewat tulisan, lewat chatting, lewat ciutan gitu ya, di Twitter misalnya, atau di WA atau di Facebook, ini kan sampai ke seluruh dunia gitu ya. Orang bisa baca, bisa lihat apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Nah, ini juga adalah di zaman sekarang ini pengganti dari perkataan. Tulisan kita itu pengganti dari perkataan kita. Dan itu juga harus pada akhirnya dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, apalagi kalau yang kita copas, misalnya nih kita pengen lihat nih, bener juga nih orang nulis begini nih. Saya mau copas copy paste saya kirim di postingan di Facebook saya. Dan baru kita tahu ternyata itu adalah berita bohong, berita hoax. Nah, berita bohong atau berita hoax itu juga termasuk sebagai kata sia-sia yang diucapkan orang itu. Ya, medianya media sosial, bukan perkataan mulut, tapi sama aja gitu ya. Hanya medianya dunia maya dengan dunia nyata gitu ya. Sama seperti itu. Jadi waktu di era media sosial ini, berita bohong atau hoax adalah sesuatu yang dengan mudah dapat segera menyebar. Kalau itu adalah perkataan misalnya ujaran kebencian yang kita sebarkan, berita hoax, maka orang yang dengar berita ujaran kebencian ini mungkin juga dia nggak tahu itu benar atau salah, dia pikir itu benar, itu mempengaruhi diri seseorang. Ya, nah jadi dengan sekali klik aja berita bohong itu bisa langsung menyebar ke seluruh dunia. Coba bayangkan dampak dari ketikan kita dan klik, cuma sekali klik kita kirim postingan berita hoax, kita klik, seluruh orang di Facebook kita bisa dengar, bisa lihat ya tentang pesan hoax itu. Berarti kita menjadi bukan pembawa kabar kebenaran, tapi kita menjadi pembawa kabar palsu, atau kita sedang bergosip. Padahal orang Kristen itu saya katakan bukan menjadi gosiper, tapi harus menjadi worshiper, penyembah, bukan orang yang menyebarkan gosip, berita hoax. Ya, oleh sebab itu melalui khotbah hari ini kita belajar untuk menghentikan gosip, menghentikan hoax. Karena gosip itu tentunya tujuannya nggak benar. Karena gosip itu tujuannya supaya ya pendapat seseorang atau pihak itu yang tentunya punya motivasi yang salah dianggap benar atau diakui oleh banyak orang sebagai hal yang benar. Itu gosip. Padahal itu jelas tidak benar. Ya. Nah, oke. Nah, jadi bagaimana kita berperan serta dalam menghentikan sebaran berita palsu yang sedang marak di sekitar kita? Ya, dengan menjaga ucapan dan postingan-postingan kita. Jadi ini konotasinya maksudnya sama ya. Jadi perkataan dengan, kita kan punya dua media nih sekarang ya, media tatap muka dengan media online gitu ya, atau media sosial ya. Nah, ini kita bisa gunakan. Nah, tapi kalau kita mempergunakannya sebagai hal yang salah, maka kita harus bertanggung jawab untuk semua hal itu. Oke ya. Nah, oleh sebab itu kita harus menghentikan bagaimana caranya dalam berperan serta menghentikan sebaran-sebaran berita palsu ini. Yang pertama adalah pikir sebelum
posting. Berpikirlah sebelum ingin menyebarkan sebuah berita atau pesan. Karena itu mewakili diri kita, mewakili perasaan kita, hati kita. Waktu kita menyetujui sesuatu hal, berarti kan kita pikir ini benar nih, menurut saya juga benar ini. Padahal belum tentu itu sesuatu hal yang benar. Jadi pikir sebelum posting. Kalau Cak Lontong bilang mikir, ya kan? Cak Lontong aja mesti ingetin terus kepada kita, bilang mikir. Jangan berbuat dulu baru mikir, tapi mikir dulu baru bersikap, berbuat, bertindak. Ya, di dalam ayat Efesus 4 ayat 29, mari kita baca ayat ini. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, jadi jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita, tapi biarlah perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang menjadi berkat. Jadi sebelum kita mau posting sesuatu, karena di zaman sekarang ini kan kayaknya kalau itu sebuah berita yang masih baru, fresh, kita pengen jadi orang pertama yang menyebarkan berita itu. Misalnya nih, ada seorang hamba Tuhan meninggal. Wah, kita pikir, wah ini hamba Tuhan besar nih, meninggal nih. Lebih bagus saya duluan nih yang ngirimin. Dia sebarin drop ke semua media sosial. Tahu-tahu ternyata hamba Tuhan itu belum meninggal. Marah itu hamba Tuhan ini. Suatu kali hamba Tuhan ini sampaikan bahwa saya masih ada di kota ini. Wah, dia pakai video, dia katakan dia belum meninggal. Wah, tapi berita di media sosial mengatakan sudah meninggal. Kita jadi orang yang ambil bagian dalam menyebarkan berita hoax. Kita nggak pikirkan dampak efek dari sebuah hal. Jadi pastikan dulu, jangan cepat-cepat. Nah, ketika kita mau posting sesuatu di media sosial, pikirkanlah lagi tentang akibat dan efek dari yang dapat ditimbulkan dari berita itu. Pikirkan efeknya, dampaknya, berguna atau malah menjadi sebuah berita yang kontroversi. Kalau berita yang kontroversi jangan buru-buru, ya, pikir dulu sebelum posting, karena itu bisa menimbulkan pertanyaan. Nah, kalau ada yang bertanya, kita cuma bilang, oh saya cuma copy paste dari grup sebelah, nggak tahu deh bener atau salah. Wah, padahal kita sudah posting duluan, berarti seakan-akan kita sudah tahu berita itu, padahal belum tentu benar, ya. Jadi jangan cepat-cepat, karena seperti itulah kita sedang berkata-kata sesuatu hal yang sia-sia, dan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Terus pastikan bahwa apa yang kita bagikan adalah sesuatu yang bermanfaat, membangun, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena pada akhirnya semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi berpikirlah ya sebelum memposting. Postingkanlah sesuatu kebenaran yang bermanfaat. Ya, kalaupun bermanfaat boleh, tapi benar. Jangan kamu bilang kegunaan daripada alpukat, tapi ternyata kamu yang sampaikan itu bukan berdasarkan dari kedokteran, berdasarkan jurnal kedokteran, tapi kita berpikir dari pengalaman seseorang yang makan buah alpukat terus dia sembuh dari sakit penyakit. Padahal itu tidak ada jurnal kedokteran yang mengatakan bahwa itu bisa menyembuhkan penyakit tertentu. Nah, itu juga berarti kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita posting. Jadi sebaiknya kita harus memilah-milah mana yang perlu kita posting, mana yang tidak perlu kita posting, supaya kalau ada pertanyaan kita bisa jawab dengan benar dan tepat. Oke ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Mari baca ayatnya dalam Yakobus 4 ayat 11. Yakobus 4 ayat 11 berkata,
saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah, ya. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Ya, itu adalah dalam Yakobus, ya, Yakobus 4 ayat 11. Saya lanjutkan ayat 12 dan 3. Ayat 12 dikatakan begini: hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi yang kedua, kita harus saring sebelum sharing. Jangan sampai kita ambil bagian di dalam menghakimi atau memfitnah tanpa kita sadari. Karena kenapa? Karena kita nggak ngecek kebenarannya, ya. Karena di dalam ayat ini dikatakan bahwa jangan sampai kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Jadi hakim. Padahal yang buat hukum itu Tuhan, yang jadi hakim itu harusnya Tuhan, bukan kita yang mempertanyakan soal benar salahnya hukum itu. Enggak. Kita nggak berhak jadi hakim, apalagi memfitnah saudara kita. Kita nggak punya kapasitas untuk mengoreksi sesuatu. Misalnya nih, sebuah pelayanan dari seseorang, ya, saya ini sangat berhati-hati kalau bicara soal pelayanan hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya ada etika dalam pelayanan, betul ya? Diajarkan di seminari, di sekolah teologi, ada etika pelayanan. Belum tentu yang kita anggap itu sebagai, menurut kita, oh masa begini aja nggak bisa sih nanganinnya. Jangan berpikir sederhana. Kadang-kadang kita belum mengalami pelayanan itu. Kita belum mungkin menjadi gembala misalnya. Tapi kita sudah begitu cepat menghakimi seorang gembala berdasarkan pikiran kita manusiawi, mengatakan, wah masa gembala begini misalnya, kurang peduli, ya, kurang perhatian misalnya, terus kurang mengasihi jemaat. Nah, belum tentu, ya, karena kita tidak berada dalam posisi seperti itu. Atau misalnya kita menghakimi pemimpin kita. Kita bilang, wah masa bos nggak peduli sih dengan karyawan, masa bos nggak ngerti sih kondisi saya. Lah, ada batasan-batasan di mana karyawan harus patuh tunduk kepada aturan yang ditetapkan dalam kantor. Tapi kalau kita semuanya hanya berdasarkan keuntungan kita, kita anggap bahwa bos nggak mengerti, bos nggak peduli. Ya, ini adalah sesuatu hal yang salah. Padahal kalau nanti suatu saat dia jadi bos, dia baru ngerti. Ternyata nggak mudah jadi bos, betul ya? Nggak mudah jadi pemimpin. Tapi sebelum jadi pemimpin, kita koar-koarnya ini begitu gampang gitu, bahkan begitu cepat menghakimi, bahkan sampai memfitnah seseorang pemimpin di atas kita. Sebab itu, mari saring sebelum sharing. Jangan sampai akhirnya kita menjadi orang yang membawa kabar hoaks atau bahkan menjadi pemfitnah, menghakimi sesama saudara. Ya, ketika kita sharing suatu informasi tanpa disaring dan klarifikasi kebenarannya, maka informasi tersebut berpotensi menjadi fitnah. Nah, ini yang berbahaya. Kita sudah cepat dengar misalnya nih, karena kita bicara soal pertemanan, misalnya saya banyak teman-teman pendeta, teman-teman gembala. Terus waktu kita dengar soal masalah yang dialami oleh pendeta atau gembala yang lain, ada kasus lah begitu ya. Terus kita dengan pengen cepet nyebarin ke teman-teman pendeta yang lain, kita ceritain apa saja yang menurut kita dengar dari teman yang lain, yang belum tentu tahu benar peristiwa dan kejadian dan kasusnya yang sebenarnya. Kita ikut-ikutan ngomong, iya itu pendeta itu udah jatuh dia, wah sudah melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Padahal belum tentu
dulu yang seperti kita ucapkan. Kita belum mengklarifikasinya. Nah, kita sebagai orang benar, sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan harus tahu dulu, klarifikasi dulu sebelum posting. Jadi harus disaring. Nah, karena kenapa? Kalau tidak, kita berpotensi menjadi fitnah. Memfitnah sebuah pelayanan atau hamba Tuhan atau pekerjaan, atau misalnya orang, teman kita. Jangan cepat-cepat ya mau menyebarkan. Kita semakin dewasa jadi anak Tuhan harus bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik untuk disebarkan ya. Nah, di dalam ayat Amsal 20 ayat 19 berkata begini. Amsal 20 ayat 19, siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Jadi ayat ini Amsal berkata jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut. Apa itu orang yang bocor mulut? Ya, orang yang suka gosip. Ini bocor mulut. Bocor mulut ini maksudnya begini. Dia dengar misalnya gini, saya mau cerita nih. Ini loh, ini masalah saya. Tapi saya cerita kepada ibu ya. Saya percaya ibu pasti bisa simpen rahasia saya. Ini saya cuma khusus ngomong sama ibu. Ibu jangan ngomong siapa-siapa dulu ya. Begini loh, saya gini, saya punya masalah gini. Saya sedang alami hal begini. Bisa nggak ibu tolong saya? Saya misalnya nih, saya pinjam uang, bisa nggak bu? Wah, terus si ibu ini, oh ya, boleh. Nanti saya kasih, misalnya gitu. Nanti saya akan tolong, nanti saya bantu. Setelah itu dia nggak bisa tahan mulutnya gitu ya, bocor mulut. Jadi dia bilang gini, akhirnya dia ketemu temennya juga, dia bilang gini, kamu tahu nggak si A tuh? Ya kenapa? Tahu kan? Dia kan bekas orang kaya misalnya gitu ya. Tapi dia sekarang minta duit sama saya. Gimana ya? Saya perlu bantu nggak? Misalnya begitu. Terus akhirnya, tapi ini jangan ngomong-ngomong ke siapa-siapa ya. Gitu lagi kan, itu senjata kita kadang-kadang. Ini cuma antar kita berdua aja, jangan ngomong. Wah, itu rahasia padahal udah dibilang jangan. Ini masalah antar internal gitu ya, pribadi. Nah, akhirnya si yang lain juga karena dia lihat ini sebuah berita heboh, wah masa orang kaya sekarang jatuh miskin misalnya gitu. Akhirnya jadi berita bukan lagi rahasia tapi sudah jadi rahasia umum. Jadi bukan lagi sebuah rahasia, ini berarti bergaul dengan orang yang bocor mulut. Jangan kita sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kalau ada orang yang cerita masalah ke kita simpan. Amin. Kalau dia bilang jangan ngomong siapa-siapa ya, sebaiknya kita jangan ngomong. Nah, sebagai hamba Tuhan ini yang paling banyak terima nih, pendeta, hamba Tuhan, gembala sering dengar curhatan masalah dari jemaat. Nah, kami berusaha untuk jaga rahasia, jaga tidak akan cerita kepada siapapun yang kita kalau orang itu mengatakan jangan kasih tahu siapapun. Dan demikian juga kita ya. Nah, jadi jika kita membuka rahasia tanpa persetujuan dari sumber, ya bisa dikatakan kita ini sebagai gossiper atau orang yang bocor mulut. Kalau kita tidak bisa jaga rahasia seperti persetujuan yang diminta oleh sumber yang bercerita kepada kita, ya. Nah, terkadang hoax itu ya merupakan sesuatu yang diproduksi untuk kepentingan atau keuntungan segelintir pihak. Hati-hati, hoax itu atau gosip itu seringkali untuk kepentingan segelintir pihak. Ya, kita harus pilah. Ya. Karena kenapa? Karena itu kita harus berhati-hati dengan kebenaran sumber informasi serta informasi tersebut. Jadi pastikan dulu kebenaran informasinya dari sumber yang bisa dipercaya atau dari sumber lain. Kalau dari sumber lain jangan. Bukan dari pribadi orang itu, jangan cepat ya men-sharingkan.
Kan kita sukanya sharing, bagikan gitu. Nah, sharing dulu, sharing apa yang kita terima sebagai sebuah pesan atau berita, baru kita bisa bagikan. Kalau itu perlu dibagikan atau tidak perlu dibagikan, kita tidak perlu sharingkan. Ya, jadi di sini kita harus berhati-hati dengan semua kebenaran. Karena kalau kita dengar seseorang, misalnya nih ada seorang ibu bercerita nih sebagai pengalaman sebagai seorang gembala ya. Ya pastinya kalau masalah rumah tangga ya, yang cerita misalnya seorang ibu-ibu, dia cerita kepada kita sebagai gembala. Dan waktu ibu ini cerita, pasti yang diceritain adalah yang benar adalah dirinya, betul ya? Benar kan, kalau orang yang bercerita pasti yang diceritakan adalah kebenaran dirinya. Nah, kita harus memilah ini dari satu sumber. Kita mungkin belum dengar sumber yang lain. Dari sumber yang kedua, dari orang yang diceritakan. Mungkin suaminya misalnya gitu. Nah, waktu kita tahu dua sumber ini, kita bisa pilah. Ya, tidak dengar satu sumber. Kalau dari satu sumber misalnya gini, iya saya sudah disakiti, saya sudah biaya tidak dinafkahi lagi, wah saya sudah semua harus saya tanggung. Nah, kalau pendeta terpancing bilang gini, ya sudah cerai aja. Nah, ini kan bahaya. Ikut-ikutan, oh ya nggak apa-apa, bisa aja, cerai aja. Nah, ini hati-hati, karena perkataan kita itu langsung ditangkap dan dibilang, wah berarti hamba Tuhan ini menyetujui adanya perceraian. Begitu ya, dalam sebuah pernikahan kalau tidak bisa dipertahankan lagi. Nah, kalau saya bukan tipe yang demikian. Ya, tidak ada kata cerai, karena apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan manusia. Ya, misalnya kita cari cara supaya bisa mendamaikan hubungan suami istri itu. Ya, nah itulah yang benar. Ya, tidak dengar dari satu sumber aja, terus kita terbawa emosi, kita ikut-ikutan menuduh orang yang kita dengar ceritanya itu tentang kejelekan orang itu, karena pasti ada kekurangan ya. Terus kita langsung ngambil keputusan, oh ya benar, yang benar ini, yang salah itu. Bukan soal yang benar siapa, yang salah siapa, tapi bagaimana kita mengikuti prinsip firman Tuhan supaya senantiasa ada damai ya antara hubungan baik suami istri, saudara bersaudara, keluarga, semuanya harus ada kasih, damai, sejahtera dan sukacita. Oke ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, yang terakhir adalah klarifikasi sebelum konfrontasi. Dalam artian bahwa kita klarifikasi dulu. Kalau perlu jangan konfrontasi. Kalau perlu ya. Karena tujuan kita bukan untuk berargumentasi. Kalau misalnya ini masalah gereja-gereja yang sedang terjadi di media sosial, kadangkala berita-berita masalah doktrin ya. Kalau masalah doktrin, waduh, kalau sudah masalah doktrin ini sudut pandangnya udah berbeda. Ibaratnya seperti saya melihat dari sisi sini huruf M, tapi Bapak Ibu yang di sebelah sana lihatnya hurufnya huruf apa? Wih, ya kan? Nah, kalau udah bicara doktrin, bisa jadi saya lihat dari sudut pandang saya bahwa ini huruf M, tapi yang lain mengatakan enggak, ini W. Terus yang benar yang mana? Yang benar ya sudut pandang, dan tidak akan ada selesainya kalau terus berargumentasi. Jadi klarifikasi sebelum konfrontasi, maksudnya lebih baik kita selesaikan ya, supaya jangan menimbulkan praduga yang salah, asumsi yang salah. Maka kita harus menyatakan hal yang benar, supaya jangan-jangan nanti kalau kita tetap menyatakan hal yang salah sebagai hal yang benar, akhirnya kita harus mengalami konfrontasi. Ini juga akan merugikan diri kita. Nah, mari kita lihat ayatnya di dalam 1 Timotius 5 ayat 21. 1 Timotius 5 ayat 21. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka. Ya,
Jadi ini ayat ini sering dipakai dalam pengadilan. Jadi tanpa disadari pengadilan pakai ayat ini. Namanya asas praduga tak bersalah, gitu ya. Jadi kalau seseorang misalnya dinyatakan ini belum hasil penyidikan dan penyelidikan, kita nggak boleh langsung berasumsi bahwa orang ini tersangka, betul kan? Harus disebut sebagai ini praduga tidak bersalah, gitu ya. Ini baru praduga. Tapi kalau hasil penyidikan dan penyelidikan membuktikan bahwa orang itu memang terbukti dia sebagai orang yang melakukan kejahatan, maka bisa disebut sebagai naik posisinya menjadi tersangka. Asas praduga tak bersalah, gitu ya, dalam pemerintahan. Nah, dikatakan petunjuk ini tanpa prasangka, tanpa asumsi, dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Ya, firman Tuhan katakan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Hati-hati, jangan cepat memihak sebuah kelompok, sebuah pihak. Kalau kita belum yakin betul bahwa yang kita dukung ini adalah sesuatu hal yang baik dan benar. Jangan-jangan kita mendukung sesuatu hal yang salah. Kalau kita mendukung sesuatu hal yang salah, berarti kita juga kena masalah. Kita akan dihukum menurut hal yang salah yang kita lakukan. Mendukung sesuatu hal yang salah, betul gak? Kalau misalnya saya mendukung aborsi, ya, saya punya dalil, saya punya alasan yang mengatakan bahwa saya berhak membuat aborsi. Karena kenapa? Kasihan ibu ini, misalnya. Tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan tidak boleh ada aborsi. Tapi ada beberapa yang menganggap bahwa aborsi itu baik. Nah, kalau saya memilih yang salah, nanti hukumannya adalah prinsip firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Hati-hati dengan hal ini. Jadi supaya kita tidak terjebak dengan semua hal ini, kita harus belajar firman Tuhan. Jangan sampai dunia ini akan membuat, ya, menggeser nilai-nilai kebenaran ini kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang bicara soal hak asasi manusia. Itu harus hati-hati. Kita harus tegas. Kalau ini adalah sebuah hal yang tidak sesuai dengan kebenaran, kita tidak memihak hal yang salah. Oke, ya. Oke, mari kita perhatikan bahwa ayat ini mengatakan kepada kita untuk berprasangka yang baik. Jangan ada prasangka buruk. Jangan. Siapapun yang bercerita, apapun masalahnya, kita jangan langsung berprasangka buruk. Langsung punya pikiran positif, jangan negatif. Ya. Berprasangka baik kepada pihak lain dan memperhatikan keberpihakan kita. Ya, kita mau memihak ke siapa? Tapi dikatakan ayat ini supaya tanpa memihak. Jadi tetap sebagai orang netral. Posisi kita tetap netral, tidak pihak A, tidak pihak B. Kita mihak kebenaran aja, betul ya? Kita mihak Tuhan saja. Tidak, kalau suruh berpihak, kamu mau golongan mana? Golongan A atau golongan B? Enggak. Kalau itu bicara soal keberpihakan yang tentunya masing-masing mungkin punya kesalahan. Lebih baik kita berdiri di atas firman Tuhan aja. Oke ya? Nah, jadi hati-hati. Nah, sebelum menyelesaikan persoalan, kalau itu ada sebuah persoalan, hendaklah kita berpikir jernih dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ya, jangan cepat-cepat kalau orang sesuatu datang kepada kita langsung cepat-cepat ngambil keputusan. Misalnya begini, ini tolong saya cepat. Misalnya kita terima telepon, halo, ini siapa? Ini keponakan siapa? Masa lupa keponakan? Oh iya, si A ya? Iya, tolong saya dong. Kenapa? Ini saya sedang di polsek. Kenapa? Ini saya sedang urusan tabrakan. Tolong transfer saya, Pak. Ayo pon ini. Misalnya dia sudah sebutin namanya. Si keponakan Bapak, ayo dong, tolong dong saya ini. Saya nggak tahu lagi. Saya takut ngomong sama om, sama papa mama saya gitu. Oke. Berapa transfer? Cuman 2 juta.
Ya udah, kita karena kasihan kita cepat transfer. Padahal waktu transfer kita telepon balik, gak diangkat-angkat, kita tanya ke orang tuanya bilang, oh ini lagi di rumah. Loh, terus yang di polsek itu siapa? Orang lain. Kita kena tipu, ya kan? Karena kenapa? Karena kita tidak mengklarifikasi, betul kan? Sebelum melakukan tindakan. Orang jahat itu sekarang banyak, hati-hati. Kalau kita tidak memperhatikan, ya, kita tidak mengetahui duduk permasalahannya, kita jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Karena kasihan, ya, karena terburu-buru. Biasanya kan kalau penipu itu kan pengennya buru-buru, ya. Hari ini juga, kalau bisa sekarang. Nah, kalau udah sekarang, hati-hati. Ini jangan-jangan penipu. Udah banyak yang ketipu. Saya juga pernah ketipu juga gitu ya. Bukan cuma Bapak Ibu Saudara yang pernah ketipu. Kita juga pernah kena tipu. Tapi itu jadi sebuah pengalaman. Supaya kita jangan cepat mengambil keputusan kalau itu hal yang mendesak. Karena tidak ada yang mendesak, ya. Kalau kita berdoa, pasti Tuhan berikan hikmah, jalan keluar. Oke, ya. Nah, jadi yang terakhir ini, apalagi di era media sosial saat ini, mari kita lakukan klarifikasi. Pastikan dulu sebelum kita transfer, pastikan. Misalnya seperti tadi kasusnya, orang tuanya dulu, klarifikasi dulu, ya, agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Bisa jadi persoalan barunya kita yang rugi, ya, bukan orang yang sedang kena masalah, dua orang yang sedang masalah, tapi kita yang ikut-ikutan bela sesuatu tapi salah, kita kena persoalan juga. Ya, hati-hati. Oke. Nah, mungkin misalnya nih yang terakhir soal klarifikasi juga yang berhubungan dengan konfrontasi, kita juga jangan mudah cepat untuk mau menanggung, ya, menanggung beban orang yang kalau kita memang tidak merasa, ya, perlu untuk, bukannya berarti kita nggak boleh tolong, kita tetap tolong gitu ya. Tapi dalam pengertian firman Tuhan jelas katakan kalau kamu menanggung hutang seseorang, maka kita harus membayarnya. Karena itu adalah kesepakatan kita, itu adalah keputusan kita, itu adalah pilihan kita. Jadi waktu kita sudah ambil keputusan, resikonya harus kita tanggung, ya. Jadi berat susahnya, ya, jangan salahkan setelah kita ngambil keputusan itu. Tapi biarlah kita berpikir, kita betul-betul klarifikasi, kita betul-betul pastikan, dan kita ambil keputusan pilihan yang tepat, maka semuanya akan membawa damai sejahtera. Ya, inilah pentingnya. Jadi dari perkataan, dari berita yang kita sampaikan, kita sadari untuk menghentikan gosip, menghentikan hoaks, maka kita harus mengerti semua hal ini. Yaitu yang pertama adalah apa? Yang pertama, pikir sebelum posting. Kedua, saring sebelum sharing. Dan yang ketiga adalah klarifikasi sebelum konfrontasi. Oke, demikian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu. Kami tidak terlepas Tuhan dari seringkali jerat daripada iblis, bahkan jerat dunia. Seringkali mengintai kami, mengincar kami Tuhan. Ada hal-hal yang dapat membuat hati kami menjadi marah, hati kami menjadi kecewa, hati kami menjadi pahit Tuhan, oleh karena perkataan-perkataan orang di sekitar kami. Oleh sebab itu Tuhan, Tuhan jaga hati kami Tuhan, sehingga jangan sampai keluar perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan yang di luar daripada kontrol kami sebagai manusia. Jika kami terpancing dengan perkataan-perkataan kami, Tuhan, kami berdoa. Saya diingatkan tentang sebuah peristiwa dalam hidup saya. Saya tidak akan cerita secara panjang lebar di sini, tapi singkatnya,
Oleh karena sebuah masalah dan peristiwa, saya terpancing mengucapkan kata-kata yang salah di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin kita berada dalam posisi yang benar, tapi yang kita ucapkan ini adalah di luar kendali, di luar kontrol, karena dilandasi oleh amarah. Sehingga kata-kata yang kita ucapkan itu adalah kata-kata yang menyakitkan. Kata-kata, mungkin kata-kata yang lebih daripada itu, sampai mengutuk tanpa kita sadar. Dan itu mungkin pernah dan sedang engkau alami hari-hari ini. Mari hari-hari ini, bahkan jika hal itu belum engkau bereskan di hadapan Tuhan, karena setiap kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang negatif ini akan ditangkap oleh iblis, akan dimeteraikan oleh iblis, dan dia akan berperkara di hadapan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, si A ini sudah berkata-kata seperti yang dia katakan, biarlah terjadi seperti yang dia katakan. Dan hari ini Kurabasyaraba, mari, saya percaya ini adalah waktu pembebasan bagi. Saya percaya ini adalah waktu di mana Tuhan sedang membongkar sesuatu hal yang salah, yang pernah kita ucapkan beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, yang kita ucapkan terhadap orang, baik itu suami kita, istri kita, anak kita, saudara kita, keluarga kita. Mari saat ini kita bereskan di hadapan Tuhan. Bapak hamba berdoa, Tuhan, saat ini kami sepakat, Tuhan, jika ada saat ini dari setiap kami yang pernah mengucapkan kata-kata yang di luar kendali oleh karena amarah, kami teledor dengan kata-kata kami seperti yang Musa alami. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami sepakat bersama-sama mencabut setiap perkataan-perkataan sia-sia itu, mencabut perkataan-perkataan kutuk, mencabut perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang tidak benar yang kami ucapkan, supaya hal itu tidak menjadi sebuah masalah yang harus kami pertanggungjawabkan di penghakiman nanti, Tuhan. Saat ini kami cabut semua perkataan-perkataan tidak benar itu. Dalam nama Yesus, tercabut semua. Tercabut semua. Tercabut, Tuhan. Tidak ada yang tersisa, Tuhan. Kami lepaskan, kami serahkan, Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Dan tidak ada kesempatan bagi iblis untuk memakai kata-kata ini, untuk mendakwa kami, untuk menuduh kami, bahkan mengintimidasi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menghapus setiap perkataan-perkataan salah kami dengan darah Yesus. Tuhan sucikan, Tuhan. Ampuni kami jika kami melepaskan kata-kata itu. Dan kami sudah mencabutnya, Tuhan, kembali. Dan saat ini kami melepaskan berkat kepada mereka yang telah menyakiti kami. Kami mengasihi mereka, Tuhan. Kami berdoa bagi mereka, Tuhan. Biar kasih Tuhan turun atas mereka, sehingga kami juga beroleh kasih karunia, beroleh damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu atas hidup kami, dan jadilah kehendak-Mu atas hidup kami di bumi sama seperti di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sudah diberkati oleh firman Tuhan, amin. Sama-sama kita terus bertanya sama Tuhan apa yang kita lakukan, mau yang kita posting maupun dalam setiap pengambilan keputusan kita. Saat ini kita memberikan persembahan kepada saat ini. Sebelum mari kita sama-sama kita doa, kalau kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Percaya ya Tuhan yang luar biasa aja dalam kehidupan kami, Tuhan. Menyerahkan Tuhan kehidupan kami dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Engkau yang terus berperkara dalam kehidupan kami, Bapak yang baik. Apa menjadi rencana-Mu atau menjadi panggilan-Mu, dan apa menjadi kerinduan hati-Mu, Tuhan, boleh terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Agar kami memberikan persembahan kami, Tuhan, ya kami percaya Engkau terus memberkati dalam setiap kehidupan kami. Kami siap memberi dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus
segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati bersama kita semua. Terus kita mengutamakan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Untuk pengumuman, nanti semuanya akan di-share via grup WhatsApp. Jadi seluruh jemaat saya harap diharapkan untuk selalu memperhatikan grup WhatsApp, karena sekarang semuanya via online. Pengumuman pun via online. Nanti semuanya akan di-share ke grup WhatsApp. Sama-sama kita bergabung di grup WhatsApp bagi seluruh jemaat yang belum tergabung maupun yang tempat ini, bahkan yang online pun. Kalau rindu untuk tergabung dalam grup WhatsApp GBI Omega, sama-sama boleh klik di kolom komentar. Nanti kita akan undang ke grup WhatsApp GBI Omega. Ada tambahan di Bapak? Saya ingin semua kembali berdiri. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Tak harap Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Doa penuh yang iman bagimu Tuhan seluruh hidupku. Hanya Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakai setiap kami Tuhan, pakai seluruh jemaat-Mu Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu saja. Oh genapi, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, karena Engkau yang telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terus Engkau memakai setiap kami. Kami bukan saja menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku daripada firman Tuhan, supaya kami boleh memelihara perkataan bibir lidah kami, supaya hal itu tidak mendatangkan celaka atas hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, Tuhan yang terus memakai kami, berikan kami hati seorang hamba, berikan kepada kami belas kasihan-Mu, untuk kami boleh menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Sebab untuk itulah kami telah dipanggil, untuk membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Pakai kami, urapi kami dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh melihat mereka yang terhilang dan tersesat dengan memakai mata Tuhan sendiri, mata yang penuh dengan belas kasihan, untuk membuat mereka terlepas dari semua ikatan dosa, terlepas dari segala penjara-penjara dalam jiwa mereka, dalam hati mereka, dalam roh mereka Tuhan, sehingga mereka boleh dibebaskan, dilepaskan. Dan Engkau memakai kami dengan tanda-tanda ajaib, dengan mujizat-mujizat, sehingga pada saat kami menumpangkan tangan atas orang sakit, sehingga orang sakit itu menjadi sembuh. Kami diberikan kuasa yang daripada Tuhan, sehingga kami berani untuk mengusir setan-setan demi nama Tuhan, dan setan-setan itu akan pergi dari hadapan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya kebenaran firman yang kami dengar akan membuat kami hidup diberkati. Kami hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam kasih Tuhan yang sempurna, hidup dalam sukacita yang berlimpah-limpah. Dan jika sebentar Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap pergumulan masalah jemaat. Kami percaya Tuhan menolong kami tepat pada waktunya. Tuhan selalu menolong kami.
Tuhan selalu memelihara kami dengan semua kebaikan dan dengan semua pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan yang mencukupi segala hal yang kami butuhkan, sebab Engkau Jehovah Jireh, Tuhan yang menyembuhkan kami dari sakit penyakit, sebab Engkau adalah Jehovah Rafa Tuhan. Dan kami juga tahu bahwa Tuhan yang akan membuat kami senantiasa naik sesuai dengan janji Tuhan. Kami akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Bahkan Tuhan menetapkan kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Bapa buat janji-janji Tuhan yang luar biasa, bahwa Engkau tidak merancangkan rancangan kecelakaan, tapi memberikan kami rancangan damai sejahtera yang memberikan setiap kami hari depan yang penuh dengan harapan. Kami boleh menatap masa depan kami sebagai masa depan yang baik, masa depan yang cerah, karena Tuhanlah yang menjadi jaminan kami. Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kami. Tuhan akan meluputkan kami dari semua malapetaka, dari semua mara bahaya, bahkan semua banjir, semua bencana alam, semua hal yang terjadi di sekitar kami. Firman Tuhan berkata, walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, biarlah itu tidak menimpa kami, sebab tangan Tuhan yang kuat senantiasa memelihara kami. Engkau gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang kami percaya bahwa ada hal yang tidak mungkin dapat kami ucapkan dengan kata-kata kami melalui doa kami, tapi Engkau yang telah mengenal hati kami, dan Tuhan yang senantiasa menjawab setiap doa-doa kami pada waktu kami bersekutu secara pribadi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan juga berkati akan pemerintahan bangsa kami yang kami kasihi, Indonesia. Tuhan, kami bersyukur kami ada di bangsa ini. Kami bersyukur bukan perkara kebetulan, jika bangsa ini Tuhan buat menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berhasil, bangsa yang makmur Tuhan, yang mampu mengatasi masalah-masalah yang sedang terjadi Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat, memberikan takut akan Tuhan kepada setiap pemimpin bangsa kami. Kami memberkati akan Presiden kami Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, segala pemimpin kami Tuhan, biarlah segala hal yang mereka kerjakan Tuhan betul-betul untuk membuat bangsa ini menjadi sejahtera. Jauhkan dari kepentingan diri sendiri, kepentingan golongan untuk mencari keuntungan Tuhan, tetapi biarlah mereka melakukannya Tuhan untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar Tuhan, sehingga kami boleh melihat bahwa doa dari setiap hamba-hambamu, dari setiap orang yang percaya, kami percaya tidak pernah sia-sia, sebab doa kami mampu mengubah kota kami, mampu mengubah wilayah kami, mampu mengubah bangsa kami Indonesia Tuhan, untuk menerima semua hal yang dahsyat dan ajaib yang Tuhan janjikan atas negeri ini. Terima kasih Bapa, kami boleh ambil bagian di dalam doa-doa kami, dan biarlah melalui ibadah kami hari ini Tuhan, kami pulang tidak sebagaimana kami datang, tapi kami pulang membawa anugerah, berkat, pembaharuan yang daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siap, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hatimu, karena apa yang Tuhan mau berikan ini jauh daripada apa yang dapat kita pikirkan. Semuanya Tuhan sediakan yang terbaik. Oleh sebab itu, harapkanlah, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Terimalah kasih karunia, kasih setia, belas kasihan, kemurahan, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan memimpin langkah-langkah hidupmu. Tuhan akan membuat hidupmu menjadi berhasil dan sukses di dalam Tuhan. Tuhan akan membawa engkau kepada hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat, sehingga apa yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan sediakan bagimu. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput engkau, engkau akan diangkat di awan-awan yang berpermai, bertemu dengan mempelai yang agung yang mengasihi kita, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal. Semua kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku
ibadah.